ke Paris akan tampil di Singapura dan Indonesia, Australia absen semua ya. Apa absen yang mana? Australia kan nggak iya. ya. Pertimbangan itu gimana pemilihan turnamen ini untuk pemain-pemain yang nanti ke Paris ini? Ya, yang pasti dari BAC kemarin setelah pada lolos, setelah itu kita untuk sidit. Nah, sidit pun ini kita juga berhitung dari masing-masing pemain. Kita diskusi dengan pelatih butuh berapa, misalnya katakan di tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, putri, ganda campuran, sehingga kita daftarkan dulu sampai dengan Australia. Tapi pada saatnya memang setelah kita berdiskusi dengan para pelatih, misalnya contoh di tunggal putri butuh sekian, untuk mau sidit berapa nih, 34 kah, 58 kah, mau 58 cukup di sini, kalau ini ngejar sekian poin apakah bisa gitu ya. Nah, yang pertama dari Thomas Hubert itu bagaimana kondisi atlet itu sendiri, karena kan berdekatan kemarin dengan Thailand ya, dari Chengdu. Nah, jadi intinya satu kondisi, kedua mapping mengenai sidit. Jadi kita diskusi dengan para pelatih seperti itu, dan untuk sampai dengan dari yang sebelumnya ya, dari Thomas Cup kita pendaftaran itu masuk sampai dengan Australia memang, tapi karena diskusi tadi sehingga ada waktunya untuk kita narik sebelum deadline-nya kita tarik gitu, karena diskusi tadi dengan para pelatih kebutuhan mereka nyampe yang mungkin mendekati itu di tunggal putra ya, untuk ini 1/4 untuk kejar di pertandingan mana, poin berapa yang mereka harus raih. Nah, diskusi itulah sehingga menentukan akhirnya dikirim khususnya yang ke Eropa ini ya, ada yang kemarin ke Thailand, ada nanti yang Singapura, Indonesia, Australia sebetulnya juga masih nunggu kita karena tadi kita diskusi untuk apakah masih butuh nih Australia. Tapi secara didaftarkan ada beberapa, karena yang beberapa juga contoh yang di ganda putra Australia itu sudah ditarik ya. Jadi intinya sih seperti itu, jadi dengan pelatih mapping, pertama kondisi atlet itu sendiri, keduanya mapping. Tapi selain kondisi tadi mempersiapkan terus berlatih ya, persiapkan. Jadi dari Chengdu kemarin ada Thailand nggak ikut, Malaysia nggak ikut, mereka persiapan yang benar-benar sisa waktu yang ada untuk menjelang Olimpik ini memperkuat dan lain sebagainya. Jadi Kang, dengan kalau misalnya patokan Indonesia Open terakhir untuk yang Olimpiade tidak di Australia, tapi ya, ada jarak waktu lumayan untuk yang Olimpiade sebelum Paris nanti, ini program apa, strategi apa nih dari ini sendiri untuk setidaknya ini bisa kita hampir di Paris nanti? Ya, sekali lagi yang pertama tetap untuk yang Australia ini masih ada, kecuali tadi saya sampaikan di ganda putra yang memang sudah menarik untuk Australia. Ganda putra hingga sampai Indonesia Open, jadi masih ada nama-nama yang Olimpik itu di Australia Open. Itu pun masih ada nanti sampai nunggu deadline, karena kita monitoring di keseharian mereka. Nah, yang pasti dengan sisa waktu yang ada ini, bagaimana menjaga peak performanya masing-masing pemain ya, dari yang 9 ini pemain ini ya, penguatan yang paling penting lagi kan bagaimana sisa waktu yang ada ini fokusnya mereka gitu ya, untuk menjaga performa itu apa sih. Kalau mungkin penguatan kan secara spesifik mungkin ya, misalkan Jojo Ginting nih apa yang kurangnya, juga yang Fajarian dan lain, Afri Fadia, Dino kita juga Grego gitu ya. Jadi mungkin penguatan itu di sisa waktu yang ada ini yang dilakukan ya, dan para pelatih teknik, fisik, tim pendukung ya, ini semua kita berjalan ya menjelang nanti performanya di Olimpik nanti yang kita harapkan lebih baik. Ada yang perlu mendapat perhatian khusus nggak sih Ricky dari pemain-pemain dari 9 pemain yang akan tampil ke Paris nanti? Sejauh ini sampai dengan saat ini sih alhamdulillah ya nggak ada, karena kita juga terus ya kita monitoring masing-masing pemain ini. Yang kita bicara Olimpik, atlet Olimpik, terus kita diskusi baik itu dengan pelatih teknik, fisik, di pendukung, ini ada masalah apa. Nah, sampai dengan hari ini ya alhamdulillah ya, minggu lalu kita sudah putuskan juga atau kita sudah sampaikan ke teman-teman media juga kondisi Afri ya juga sudah baik gitu ya, sudah siap bertanding, dan ada harapan juga kan di situ, tidak usah ngomong cedera lagi deh katanya kan gitu. Jadi sampai dengan hari ini sih ya nggak ada masalah sih teman, tapi kita terus masing-masing atlet ini memang kita tim pelatih teknik, fisik, tim pendukung semua ya, ini terus monitor para pemain.
target sendiri di turnamen itu sebelum Parisnya ada target khusus nggak dari PBSI? Iya, Sidit tadi ini Di turnamen mungkin ada di Singapura, di Indonesia ini ada target khusus nggak? ya kalau Singapura kan di 750 ya, Indonesia Open 1000 gitu. Nah kita harapkan memang 750 dan pemain-pemain Olimpik juga main di sana gitu, paling tidak kan masuk di final ya, di final. Nah pertama kenapa Tour Asia ini ada Indonesia Open di situ, Indonesia Open juga kita sebagai tuan rumah dan juga maunya gelar ini bisa diraih beberapa nomor lah. Kalau Ya. mungkin berbicara soal Indonesia Open sendiri ini gimana Ya. Pak, boleh mungkin preparasinya dan lain-lain untuk pemain bulu tangkis sendiri? Ya ini kan sebetulnya para pemain semuanya ini kan persiapan panjang sebelumnya ya. Jadi yang memang mereka sudah tahu di mana mereka akan diturunkan. Kita diskusi sebelumnya ya. Intinya persiapan mereka ini kan dari proses panjang mereka sehingga persiapan para pemain ya yang kita harapkan kan tidak terjadi apa-apa pada saat sudah sama masuk ya. Dan intinya mereka sudah tahu akan kemana mereka turun termasuk di Indonesia Open nanti. Jadi persiapan secara khusus sih memang pastinya ada gitu ya. Tapi ya ini kan proses panjang mereka. Update kondisi Apriani dan sorry, apa? Apriani dan event-event apa saja yang akan diikuti? Sementara dari Singapura Indonesia Kondisinya sendiri gimana? sudah oke, sudah baik. Ya. Terkait soal pensiun dini Kevin dan juga Rika ini mungkin dari PBSI ada Itu sudah disampaikan saya. mungkin ada perayaannya bagaimana begitu Pak untuk Belum update-nya mungkin nanti disampaikan lagi lah ke teman-teman. Iya, nanti mungkin update-nya bagaimana kan Indonesia Open tanggal berapa sih Juni, ya, masih ada waktu. Ada saatnya lagi nanti kepastiannya disampaikan lagi pasti ke teman-teman media. Kan kemarin antara apa sih di semifinal kah, di mana kah atau bagaimana nanti disampaikan lagi. Itu belum ada kabar soal Sinyo bakal hadir atau Ya, kita belum tahu tapi kan udah direncanakan kan kemarin juga. Tapi untuk kabar terbarunya lagi ya nanti kita sampaikan lagi. Dan itu nanti juga di bidang pertandingan mungkin ya nanti untuk penyelenggara. Aiki, Ya. kalau besok kan batas terakhir untuk pendaftaran by name ya, Mana untuk nih? Olimpiade. Oh iya. Nah Besok jadi kita enggak. 24 4 dong. Iya besok. 24 besok. Oh iya. Kan. Nah, Iya. kemarin kan sempat belum ada keputusan apakah Apri tetap akan didaftarkan atau tidak. Iya. Nah itu dari tim ad hoc sendiri sudah ada rapat bulan untuk menentukan kesiapan Apri gitu. Sudah fix yang tim ini pemain yang atau APRI yang khususnya udah kita karena kesiapan pemainnya juga. Oke. Ya. Tapi Ya. selama ini untuk cederanya sendiri update-nya sejauh apa sih Mas? Maksudnya Tadi sudah bilang sudah bagus jangan enggak? nanya cederanya APRI. Enggak Enggak sejauh gini, ini. ya terus kalau penguatan kan terus, tapi kesiapan dia juga kan nggak bisa dinyatakan sembuh terus nggak ada penanganan khusus atau nggak ada penanganan, tetap penanganan terus, ya. Penguatan dan lain-lain terus itu sih kita kawal terus lah. Bagi fisik, tim medis, semuanya tim pendukung, semuanya juga inilah apa yang dibutuhkan oleh APRI ini kita ini semua. Berarti base untuk tetap keputusan tetap mengirimkan Apri dan Fadia itu karena kondisinya Apri sudah mulai membaik ya. Iya. Oke. Sudah siap bertanding. Kita Sudah isi siap penekanan main. gitu. Ya. Hari ini Siap. lupa tadi kan ini kan rencananya Indonesia Open Hang jadi Tua, ini ya, perpisahannya Nah, itu tinggal Siap. itu tadi yang Sinyo dibilang belum menerima undangan tuh gimana sih sebenarnya ke depannya dilihat? Oh ya intinya kan kita udah sampaikan, kita ada mengapresiasi ya mereka mungkin mau diadakan seperti acara perpisahan atau apa. Nah kalau termasuk atletnya seperti apa kan tadi saya bilang nanti mungkin di update lagi kita akan sampaikan lagi kan gitu. Jadi pasti akan disampaikan ke teman-teman media lah untuk nanti dia hadir atau enggak atau bagaimana gitu kan. Tapi yang pasti kita sampaikan kemarin bahwa memang kita sebagai berterima kasih ya kepada apa yang sudah diraih ya,
Minion ini kan kita mengapresiasi luar biasa lah prestasinya gitu. Ada satu yang akan nanti diadakan akan perpisahan, tapi kalau bertanya dianya hadir atau bagaimana, nah ini nanti kita sampaikan lagi. Tapi berarti sebenarnya keputusan bahwa itu dadakan ya kemarin waktu preskon kemarin. Wah, kan siapapun mungkin nanti siapa yang tahun depan nanti kita bikin lagi yang akan pensiun. Enggak dari Jadi nggak ada PPSI-nya dadakan. sendiri menyiapkan itu dadakan atau emang udah di Enggak lah, sejak begini, awal, ini sejak pensiun? kan ini mah urusan kecil lah kalau saya yang gimana. Maksudnya gini, kan ada pemain ya siapapun nanti yang memang kita ini kan kita apresiasi. Kalau untuk acara ya pasti bagaimana nih? Kan kita belum tahu. Contoh kemarin saya baru memutuskan atau PBSI baru menyampaikan melalui saya mengenai Kevin. Kalau Sinyo kan sudah dari Maret mungkin ya. Nah, kan pasangannya Kevin. Kevin baru kita sampaikan kemarin. Artinya nggak bisa juga dibilang dadakan karena pada saat sudah dinyatakan, terus apa kira-kira penghargaan apa untuk Minion lah gitu kira-kira. Jadi bukan yang dadakan kemarin ya. Nah ini kan juga saya nggak bukan hal yang biasa lah ya, bukan hal yang gimana gitu. Tapi datang lah ya mereka berdua ya hari juga. Ya nanti kita ini kan bukan lagi konfirmasi tepatnya tanggal berapanya, jam berapanya nanti kan gitu. Tunggu update berarti ya. Iya, Makasih. kira-kira gitulah. Nanti yang ini